Halo guys, jika di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ada pasar wisata yang cukup terkenal, yaitu Pasar Papringan Ngadiprono, yang visualnya saya tayangkan saat ini di layar kaca Anda guys. Yang video lengkapnya dapat Anda simak reviewnya di channel ini juga. Ketik saja di pencariannya Pasar Papringan Ngadiprono. Maka di video kali ini guys, saya akan menghadirkan satu spot wisata yang baru di Kabupaten Sumeneb yang memiliki konsep serupa, yaitu Pasar Kebun Saroka guys, yang lokasinya kurang lebih terletak 11 km ke selatan dari arah pusat kota Sumeneb guys, yang persisnya terletak di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, yang beberapa sampel fotonya saya tayangkan saat ini guys. Bagaimana review jujur saya tentang situasi dan kondisi Pasar Kebun Saroka ini guys? Silakan Anda simak video ini guys sampai selesai. Dan ini adalah gambaran kurang lebih lokasi pasar kebun dari jalan raya, di mana pasar kebunnya sendiri berada di sebelah bawah ini guys, yang tertutup oleh pepohonan. Nah, dari Jalan Raya Sumeneb Pamekasan ini guys, kalau Anda dari arah pusat kota Sumeneb ataupun dari arah Pamekasan atau dari arah Surabaya, silakan Anda ambil arah ke pertigaan Saronggi guys. Atau untuk lebih memudahkan Anda, gunakan saja Google Map dan silakan Anda ketik di Google Map Pasar Kebun Saroka. Insya Allah Anda akan dibawa menuju ke lokasi yang tepat guys, yang dimana pasar ini terletak kurang lebih sekitar 1 km ke arah timur dari pertigaan Jalan Raya Saronggi Tanjung ini guys ya. Pertigaan ini kita ke arah timur kurang lebih sekitar 1 km, maka kita akan berjumpa atau sampai di Pasar Kebun Saroka ini guys, yang terletak di Desa Saroka. Dan inilah gambaran 3D street view dari pasar kebun, karena saya tidak sempat ambil video dari jalan rayanya guys, karena terlalu ramai dengan parkiran mobil yang berderet memenuhi hampir satu lajur jalan raya ini guys. Dan ini adalah parkiran motornya, karena memang salah satu kekurangan mungkin yang ada di pasar kebun ini adalah tidak atau belum tersedianya sarana atau lokasi parkir untuk kendaraan roda 4 guys. Jadi pengunjung yang membawa mobil parkirnya itu di pinggir jalan guys, sehingga ya cukup mengganggu ya menurut saya ya gitu. Mungkin ke depan manajemen bisa mencari lahan untuk parkir. Dan ini tepat di depan pintu masuk dari area Pasar Kebun Saroka guys ya, itu tampak ada tulisan Pasar Kebun. Dan ini kita akan sejenak membaca tata tertib dan peraturan serta tata cara belanja di Pasar Kebun Saroka. Jadi sebagaimana di Pasar Wisata Papringan Ngadiprono Temanggung, di pasar kebun ini kita akan berbelanja tidak menggunakan rupiah guys, tetapi menggunakan mata uang khusus, yang dimana setelah pintu masuk ini kita wajib untuk menukarkan rupiah yang kita miliki ke dalam mata uang yang diakui di kawasan pasar wisata pasar kebun ini guys, yaitu mata uang yang disebut dengan koin. Dan ini adalah tempat untuk penukaran uang, atau dalam bahasa Madura itu barusan pamoroban PC. Ya, di sini kita akan menukarkan dulu guys rupiah kita, terserah mau berapa. Tetapi yang pasti untuk mata uang koin itu satu koin itu senilai 2.500 rupiah guys. Jadi misalkan kita menukarkan 25.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan 10 koin guys. Ya, inilah koin yang merupakan mata uang
yang diakui dan digunakan dalam berbelanja di pasar wisata Kebun Saroka ini guys. Ya, barusan saya sudah menukarkan itu guys sebanyak Rp25.000 saja. Tidak berani banyak-banyak karena saya bukan penikmat belanja guys. Saya menukarkan Rp25.000 saja ke dalam mata uang koin dengan mendapatkan 10 koin guys. Dan kita akan belanja, kita akan habiskan 10 koin ini untuk kita gunakan berbelanja di pasar wisata Pasar Kebun ini guys. Nah, dan ini setelah penukaran uang di pintu masuk tadi, kita langsung dihadapkan dengan para penjual ini guys. Yang dijajakan di Pasar Kebun Saroka ini itu kebanyakan jajanan tradisional dan jajanan pasar guys, serta penyajiannya pun juga tradisional, dimana disajikan jajanan ataupun makanan yang diperjual di sini disajikan menggunakan daun ataupun menggunakan piring rotan guys. Tidak ada bahan-bahan plastik yang digunakan di area pasar ini guys, sehingga cukup mendukung untuk go green alias ramah lingkungan. Nah, ini kita disambut dengan jembatan yang di bawahnya terdapat sungai yang berasal dari mata air ini guys. Mata air di sebelah ini yaitu mata air sumber atau mata air Maraan. Katanya orang Saroka itu sumber Maraan. Itu guys. Dan inilah suasana keramaian pengunjung di Pasar Kebun Saroka, yang dimana pada waktu saya mengambil video ini guys, minggu kemarin tepatnya tanggal 11 Mei 2025, baru sempat saya upload ini guys. Ini ada penjual nasi daun jeroan, dimana ya yang dijual itu nasi sama lauk pauknya, ada daging itu guys, ada jeroan, ada paru dan lain sebagainya guys. Mungkin untuk manajemen atau pengelola dari pasar ini sebaiknya ke depan untuk daftar menu mungkin bisa dicantumkan harga sekalian gitu, sehingga pembeli ataupun pengunjung pasar itu tidak usah menanyakan lagi kepada penjualnya, ini harganya berapa, itu harganya berapa. Mereka tinggal melihat saja di menu yang tersedia, misalnya jajanan A, di sebelahnya kasih aja harga berapa koin, 3 koin misalnya, atau 2 koin misalnya. Itu saya rasa lebih transparan lah ya, dan ke pengunjung juga mereka lebih enak, lebih leluasa dan lebih bijak di dalam berbelanja. Begitu mungkin yang pertama. Dan ini juga ada penjual jajanan tradisional lainnya. Oh, ini penjual, kalau di Madura itu namanya patola ini guys. Ada patola yang harganya kalau tidak keliru berapa ya? Apa 3 koin atau 4 koin gitu, lupa saya itu. Karena memang tidak tertera sih itu. Cuma daftar menunya saja yang ada. Untuk harganya itu tidak tertera itu. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa ditambahkan ya untuk daftar harga ya gitu. Nah, ini dia guys yang menjadi daya tarik ataupun nilai jual utama menurut saya di Pasar Kebun Saroka ini guys, yaitu adanya wisata adanya wahana perahu ini guys. Jadi orang-orang ataupun keluarga bisa bernostalgia naik perahu ini guys, mengelilingi sekitaran Pasar Kebun. Cukup membayar 2 koin per orang alias kurang lebih Rp5.000 per orang untuk naik perahu itu guys. Dan ini juga ada penjual pisang goreng ote-ote dan sejenisnya yang harganya tidak tahu karena tidak tertera di daftar menunya.
Saya males juga yang mau tanya-tanya karena saya tidak suka. Dan ini tampak para pengunjung yang sedang bersantai menikmati suasana. Juga tampak ini ada penjual jajanan tradisional yang lain. Ini kan tidak ada daftar harganya kan guys. Bintang ya, ini juga terdapat penjual jajanan tradisional yang lain lagi. Ada lapis, ada apa itu, lepet, mungkin nogosari mungkin juga ada. Tuh. Ya, dan di pintu masuk yang satunya lagi, yang langsung dari jalan raya, pintu masuk dari parkiran mobil, ini juga terdapat kios untuk penukaran rupiah ke koin. Dan juga ini dijual tas dari anyaman ini guys, dimana harga untuk tas anyaman itu seharga 4 koin atau kurang lebih 10.000 rupiah guys. Itu 4 kali 2,5 ya, 10.000 rupiah untuk tas itu. Dan inilah suasana saat pengunjung menukarkan rupiah mereka ke mata uang koin yang diakui dan digunakan untuk bertransaksi di dalam pasar wisata Kebun Saroka ini guys. Oh iya, untuk pasar Kebun Saroka sendiri nih guys, buka hanya setiap hari Minggu saja gitu. Jadi untuk bukanya pasar ini hanya setiap hari Minggu, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau jam 2 sore kalau masih ada. Dan itu barusan juga tampak penjual pisang rebus sama penjual ini nasi palotan pendeng kalau katanya orang Madura itu. Bagi yang hobi kuliner kayaknya boleh untuk mencoba menikmati kuliner yang disajikan di pasar Kebun Saroka ini guys. Cuman ada beberapa rumor dan isu yang saya dengar bahwa pasar ini dimiliki oleh pribadi, bukan milik desa, dan keterlibatan masyarakat sekitar lokasi pasar ini guys, keterlibatan masyarakat lokal sekitar lokasi pasar ini minim guys. Jadi menurut warga lokal sekitar pasar yang saya temui, itu rata-rata mereka mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam pasar ini, yang penjual-penjualnya itu kebanyakan berasal dari luar Saroka sendiri. Itu tidak, istilahnya kurang melibatkan masyarakat lokal guys. Jadi apa ya, ke depan dimungkinkan bisa terjadi kesenjangan sosial dan mungkin ya akan terjadi apa ya, ya tahulah. Itu sekedar analisa saya saja guys. Mungkin manajemen mungkin bisa lebih memprioritaskan warga sekitar untuk itu apa namanya, untuk terlibat di dalam pasar ini, itu sebagai perjualan jajanan khas sekitar Saronggi, Saroka dan sekitarnya guys. Kalau di pasar Papringan Ngadiprono itu menjual daya tarik berupa hutan pering atau hutan bambu dan juga udara sejuknya udara pegunungan yang terletak di yang mana pasar Ngadiprono itu terletak di lereng atau kaki Gunung Sindoro guys. Maka di pasar Kebun Saroka ini saya rasa poin yang dapat dijual yaitu tadi adanya mata air itu yang bisa dijadikan wahana naik perahu ataupun apa gitu, wahana wisata air mungkin. Karena kalau bagi saya sih untuk kulinernya ya, bagi saya sendiri ya yang bukan penghobi kuliner, harga makanannya ya cukup mahal sih untuk saya sih. Itu tidak worth it. Jadi kalau misalnya orang jauh-jauh mau nyicipin kuliner ke sini sih, kalau sekedar nyicipin sih oke.
Tapi kalau misalnya untuk dijadikan rutinitas setiap minggu, saya rasa orang akan berpikir 2 kali guys. Karena ya itu tadi, harganya ya tidak worth it, cukup mahal gitu. Dan lagi yang saya dengar sih isu yang ataupun rumor yang ada itu katanya itu fee yang dikenakan pemilik lahan kepada para penjual yang berjualan di pasar ini itu katanya cukup besar guys, sehingga mau tidak mau mereka mengurangi kuantitas ataupun banyaknya dagangan itu, sehingga nasi yang saya beli barusan itu seharga 5 koin atau 12.500 ya kayak makan nasi kucing guys, sedikit banget gitu loh ya. Ini ya bisa dilihat sendiri kan, nasinya sedikit banget itu. Kalau bagi saya pribadi tidak kenyang itu 12.500 padahal gitu. Padahal kalau misalnya di kota ya kan, dengan harga segitu di kota itu bisa dapat nasi banyak itu gitu, lauknya juga banyak gitu. Kalau saya sih ya cukup sekali ini sajalah saya ke tempat ini. Yang penting saya sudah dapat video, sudah bisa ngonten, memberikan informasi kepada Anda gitu guys. Kalau untuk balik lagi ya saya mikir lah, kecuali memang benar-benar urgent, misalnya pengen ngajak kenalan atau pengen ngajak keluarga mengenalkan pasar ini kepada orang baru, is okay. Tapi kalau untuk rutinitas saya tiap minggu sih sepertinya enggak lah, karena untuk dari segi harganya nggak masuk guys, nggak worth it itu. Kalau bagi saya sih gitu guys ya. Kalau bagi Anda ya silakan, opini masing-masing gitu, itu hak Anda masing-masing, dan juga hak saya untuk menyampaikan apa yang akan saya sampaikan gitu. Karena saya nggak di endorse, saya nggak ada yang mau endorse, dan saya kesini dengan biaya sendiri, beli pakai uang sendiri dan sebagainya. Oh iya, untuk tarif parkir motor itu kemarin itu saya kena itu Rp2.000 guys, masih worth it sih ya, nggak ada masalah gitu. Dan terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.